Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita bakal bahas tentang peluang kerja dari jurusan manajemen. Nah, kali ini kita akan bahas peluang atau prospek kerja manajemen sangat terbuka lebar, sehingga jurusan ini merupakan grade tertinggi di Fakultas Ekonomi. Tak heran jika banyak orang yang mengatakan bahwa jurusan manajemen adalah jurusan kuliah paling aman. Kenapa? Sebab kamu bisa menentukan sendiri rencana karir masa depan mulai dari sekarang. Nah, berikut 10 peluang kerja jurusan manajemen yang bisa kamu jadikan pertimbangan sebelum memutuskan untuk kuliah jurusan apa. Oke, yang pertama, peluang kerja jadi tenaga pendidik atau dosen. Nah, seorang lulusan manajemen bisa menjadi tenaga pengajar atau dosen jika memiliki kualifikasi yang mumpuni. Nah, gaji yang ditawarkan menjadi seorang pendidik atau dosen memang bisa dikatakan tidak begitu besar. Gaji ini tergantung tingkatannya antara 1,5 sampai 5,6 juta rupiah untuk tingkat 4E. Tetapi ada banyak tunjangan yang membuat prospek pekerjaan dosen begitu menggiurkan dan begitu banyak proyek-proyek penelitian yang bisa kamu kerjakan yang sangat cukup bahkan lebih untuk menunjang kehidupan kamu. Peluang karir yang kedua, konsultan bisnis. Nah, perusahaan nasional atau internasional banyak menggunakan konsultan bisnis yang akan membantu pekerjaan sebuah perusahaan. Tak heran jika bayaran yang ditawarkan pada konsultan bisnis yang telah ahli sangat besar untuk atau bahkan mencapai angka puluhan juta rupiah. Peluang yang ketiga yaitu konsultasi perbankan. Nah, peluang bekerja sebagai konsultasi perbankan sangat terbuka lebar untuk para lulusan manajemen. Jangan heran jika prospek kerja ini menawarkan gaji besar mulai dari puluhan juta hingga sebelasan juta rupiah untuk jenjang waktu karir tertentu. Yang penting kalian mau memulainya terlebih dahulu. Oke, untuk peluang kerja yang keempat itu ada yang namanya manajer pemasaran. Nah, peluang atau prospek kerja manajemen bisa saja berhasil menjadi seorang manajer pemasaran karena semakin ahli dan mampu mempengaruhi publik untuk membeli layanan produk atau jasa, maka perusahaan akan memberikan imbalan yang semakin besar. Nah, untuk perusahaan lokal sendiri biasanya membayar gaji manajer antara 10 sampai 15 juta. Sedangkan gaji puluhan juta bisa kalian dapatkan untuk perusahaan multinasional. Bagaimana menarik, bukan? Selanjutnya ada manajer SDM. Nah, kamu juga bisa menjadi seorang manajer SDM atau sumber daya manusia. Nah, di perusahaan besar yang berani memberikan gaji puluhan juta rupiah per bulan. Tentu kemampuan kamu di bidang ini tidak perlu diragukan lagi karena kamu dari jurusan manajemen. Artinya kamu juga mempelajari mengenai sistem manajemen sumber daya manusia. Nah, ini sangat berguna untuk kalian yang ingin berkecimpung menjadi seorang pemimpin, untuk menjadi seorang manajer, misalnya manajer SDM. Nah, peluang kerja yang selanjutnya itu ada manajer keuangan. Nah, kalian pasti tahu dong kalau jurusan manajemen itu berada di Fakultas Ekonomi, yang artinya kalian juga bakal belajar namanya keuangan. Kalian bakal kuliah materi keuangan, terutama mengenai manajemen keuangan. Ya, kamu bisa pula menjadi atau memiliki karir menengah ke atas sebagai seorang manajer keuangan. Gaji yang ditawarkan perusahaan besar untuk posisi elit kamu bisa mencapai kisaran 25 sampai 35 juta rupiah per bulan, tergantung kapasitas perusahaan tempat kamu bekerja. Nah, jadi jangan sia-siakan buat kamu yang memang ingin berkarir untuk sungguh-sungguh kuliah di jurusan manajemen biar kualitas kamu mumpuni untuk berada di perusahaan-perusahaan besar sesuai sama mimpi kamu. Oke, nah untuk yang ketujuh, kalian gak usah khawatir untuk yang memang gak terlalu tertarik dari dunia permanajeran atau dunia perkantoran. Kalian bisa berdagang, agribisnis atau lainnya. Nah, sektor ini bisa membantu kamu
memiliki prospek masa depan yang cerah. Karena kamu mengambil jurusan manajemen, maka kamu memiliki kapasitas untuk menjadi seorang pengusaha. Jadi jangan khawatir ketika kamu memang tidak bercita-cita untuk bekerja di kantor, kamu memiliki kesempatan untuk menjadi seorang pengusaha sukses. Dengan kamu belajar yang sungguh-sungguh, menguasai ilmu dari jurusan kamu dengan baik, ilmu yang harus kamu kuasai. So don't worry, be happy. Kalau memang kamu nggak mau jadi karyawan, kamu punya peluang untuk jadi bos sendiri. Nah, untuk yang ke-8, kamu bisa menjalani manajemen train. Siapa sih yang tidak mau menjadi jajaran staf manajemen train di perusahaan besar? Kamu bisa menjadi salah satu tim elit milik perusahaan yang bertugas melakukan pelatihan pada peserta yang akan menjadi manajer di perusahaan tersebut. Jangan heran jika perusahaan berani membayar kamu dengan gaji puluhan juta per bulan. Nah, ini sangat benar-benar berpotensi untuk kamu yang hobinya cuap-cuap. Kalian menguasai ilmunya, tapi kalian nggak mau menerapkan secara langsung. Kalian bisa menjadi seorang trainer mengenai ilmu manajemen. Nah, biasanya di sini perusahaan akan sanggup membayar kamu puluhan juta rupiah karena kamu akan menjadi seorang pembicara atau pelatih untuk orang-orang yang akan menjadi manajer. Sangat berpotensi dan berpeluang karir yang besar. Jadi jangan lupa untuk serius kuliah di jurusan manajemen. Peluang karir yang ke-9 yaitu menjadi seorang akuntan. Ya, tentu seseorang yang kuliah di Fakultas Ekonomi dan mengambil jurusan akuntansi bakal lebih diprioritaskan. Namun, bukan berarti lulusan manajemen tidak bisa menjadi seorang akuntan. Pasalnya, jika kamu memiliki kemampuan yang bagus, pekerjaan ini bisa menjadi jenjang karir pilihan. Berapa gaji akuntan? Tentu saja kamu bakal menerima gaji kisaran 5-10 juta di tahun-tahun pertama dan akan meningkat di tahun-tahun berikutnya. Nah, asal kamu mempunyai kemampuan yang potensial karena kalian juga kuliah di Fakultas Ekonomi sama dengan jurusan akuntansi, maka pelajaran keuangan yang akan kalian terima juga cukup untuk menjadi bekal kalian menjadi seorang akuntan. Gimana? Tertarik? Oke, peluang yang ke-10 aku bakal ngulas lagi ke poin yang sebelumnya, yaitu menjadi seorang pengusaha. Kenapa aku ulas lagi? Karena di poin sebelumnya tadi aku masukin tentang agribisnis. Nah, di poin ke-10 kita akan ulas tuntas mengenai pengusaha. Menjadi seorang pengusaha membutuhkan insting dan kemampuan mengelola usaha dengan baik. Lulusan manajemen tidak hanya berpatok menjadi seorang pekerja, namun bisa juga menjadi pengusaha. Tentu tidak ada gaji yang ditawarkan, sebab kamu menentukan sendiri berapa nilai omset yang kamu inginkan. Nah, 10 peluang prospek tadi ini yang paling berpeluang. Jika kamu menginginkan hidup bebas tanpa tekanan dan hidup dengan kekayaan yang kamu tentukan sendiri, liburan sendiri, maka kamu patut memilih nomor 10 menjadi seorang pengusaha. Ilmu yang kalian dapatkan dari kuliah jurusan manajemen seharusnya cukup atau sangat mampu mengantarkan kalian menjadi seorang pengusaha yang sukses. Oke, jadi buat kalian yang masih ragu untuk kuliah jurusan manajemen, buang keraguan kalian 100% karena jurusan manajemen sangat mengantarkan kalian pada kesuksesan yang kalian mimpikan. Oke, tadi 10 peluang karir untuk jurusan manajemen. Nah, buat kalian yang masih bingung mengambil jurusan apa, jurusan manajemen bisa jadi prioritas kalian. Tetapi kalian juga harus mempersiapkan diri karena seperti yang kalian ketahui, jurusan manajemen adalah jurusan yang paling banyak diminati untuk bagian ilmu sosial. Nah, atau yang paling tinggi passing grade-nya. Kalau ada di jurusan IPA itu kedokteran, nah ini di jurusan sosial ada yang namanya manajemen. Jadi kalian harus memaksimalkan kegiatan belajar kalian. Jadi kalian bisa masuk ke jurusan impian kalian ini. Oke, sekian dulu videonya. Kalau ada yang mau kalian tanya silahkan tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.